Mimpi Yora, warisan air dari Buyakha dan Khamdakhe. Aku Yora, anak dari tanah dan air, lahir di tepian lembah besar yang kalian kini sebut Danau Sentani. Tahun-tahun kami tidak dihitung seperti zaman para bangsa jauh di barat, tapi jika kalian memaksa memberi angka, mungkin ini adalah tahun 1080 sejak dunia mengenal matahari. Aku hidup di masa ketika danau sudah tua, tapi manusia masih muda. Kami belum mengenal tulisan, tapi kami hafal arah bintang. Kami belum tahu nama musim, tapi kami tahu kapan ikan datang dan kapan air naik. Kami hidup dari ikan, dari pohon sagu, dan dari kisah-kisah yang dibisikkan oleh air saat malam sunyi. Namun suatu malam kisah itu datang bukan dari mulut orang tua, melainkan dari mimpi. Mimpi yang datang dari dalam air. Dalam mimpiku, aku tidak lagi Yora. Aku berdiri di dunia tanpa nama, tempat bumi masih hangat, gunung-gunung masih berasap, dan angin belum tahu arah. Tanahnya merah, udara berbau belerang, dan langit tampak lebih dekat, seolah ingin menyentuh dunia. Di sanalah aku melihat dua sosok manusia pertama. Mereka tidak berbicara dalam bahasa kita, tapi aku mengerti. Yang pertama bernama Buyakha. Matanya seperti embun yang belum jatuh. Suaranya lembut, tenang, menenangkan. Yang kedua bernama Khamdakhe. Tubuhnya besar, kulitnya legam, napasnya berat, seperti angin badai dari timur yang datang tiba-tiba. Mereka bersaudara, dua kekuatan yang lahir dari satu rahim bumi. Buyakha adalah ketenangan air yang memberi kehidupan. Khamdakhe adalah kekuatan tanah yang menjaga batas. Di tangan Buyakha, benih tumbuh. Di genggaman Khamdakhe, batu menjadi bentuk. Mereka hidup dalam keseimbangan. Buyakha mengajarkan tanah untuk menumbuhkan pohon. Khamdakhe mengajarkan air untuk memberi ikan. Mereka saling melengkapi, seperti napas dan jantung, seperti siang dan malam. Mereka adalah awal dari manusia, awal dari danau, awal dari kita semua. Namun keseimbangan tidak pernah abadi. Cuwaru. Ketika langit jatuh, aku melihat langit tiba-tiba gelap. Angin membawa bau logam dan tanah basah. Lalu terdengar suara seperti gunung pecah. Hujan turun selama 7 hari 7 malam. Air mengalir dari gunung, menelan lembah, menggulung pohon dan menimbun jejak manusia. Suara bumi berubah menjadi raungan besar, seperti jeritan makhluk yang sedang melahirkan dunia baru. Buyakha berdiri di atas batu besar, menatap air yang naik tanpa takut. Ini kehidupan baru, katanya dengan tenang. Khamdakhe menatap dengan mata menyala. Tidak, ini kematian. Buyakha membuka tangan pada air, menerima. Khamdakhe menggenggam tanah, menolak. Dua saudara itu berdiri di dua sisi dunia. Satu menyerah pada perubahan, satu menolak kehilangan. Bumi bergetar, petir membelah langit, air melonjak tinggi, membentuk pusaran raksasa. Dalam kilat cahaya, aku melihat Buyakha dan Khamdakhe terseret ke dalam arus. Satu tenggelam dengan damai, satu melawan dengan amarah. Ketika air reda, dunia sudah berubah. Lembah itu tak ada lagi. Yang tersisa hanyalah danau yang luas dan dalam, air pertama yang mengisi Sentani. Dan di kedalaman itu, Buyakha telah menjadi roh air yang lembut, penjaga napas dan keseimbangan. Sementara Khamdakhe telah menjadi buaya besar, dengan mata merah menyala, kulit keras seperti batu sungai. Ia menjadi penjaga batas antara dunia manusia dan dunia roh. Satu menjaga kehidupan, satu menjaga batas. Dua kekuatan yang tak lagi bisa bersatu, tapi juga tak bisa saling meninggalkan. Tridrines, warisan yang terbangun. Aku terbangun dari mimpi itu dengan napas berat. Tubuhku basah oleh keringat, tapi udara di pondokku dingin. Dari luar, aku mendengar air bergolak pelan, padahal malam itu tanpa angin, tanpa hujan. Aku keluar, berdiri di tepi danau. Airnya tampak hitam dan dalam, seperti cermin yang menatap balik. Dan di bawah permukaannya aku merasakan sesuatu, bukan hanya kehidupan tapi kesadaran. Sejak malam itu, mimpi itu datang berulang. Setiap kali aku tertidur,
Buyaha berbicara padaku dengan suara yang mengalun lembut, seperti arus yang menyentuh tepi. Jangan biarkan manusia lupa bahwa air ini hidup. Sementara Khamdakhe tidak bicara. Ia hanya menatapku dari bawah air, dengan mata merah tua seperti bara yang menyala dalam sabar. Dari sorot matanya, aku tahu, ia tidak marah, ia hanya menunggu manusia mengingat asalnya. Kadang di siang hari aku melihat bayangan panjang bergerak di bawah air, besar, pelan, dan tak pernah muncul ke permukaan. Orang kampung berkata, itu cuma buaya. Tapi di dadaku aku tahu, itu bukan sekadar hewan. Itu Khamdakhe, adik Buyaha, yang masih menjaga batas dunia. Aife, Yora menjadi penutur. Sejak itu aku menjadi penutur mimpi. Anak-anak kampung datang padaku setiap purnama. Mereka duduk melingkar di depan api, mendengarkan dengan mata lebar, dan wajah dipantulkan cahaya jingga. Aku ceritakan tentang dua saudara yang menciptakan keseimbangan dunia. Buyaha, roh air yang memberi kehidupan. Khamdakhe, buaya suci yang menjaga agar manusia tak melampaui batasnya. Aku ajarkan pada mereka bahwa danau ini bukan sekadar air, ia adalah tubuh dari Buyaha. Bahwa bayangan besar yang kadang muncul dari dasar air itu bukan sekadar buaya. Dia adalah roh Khamdakhe yang masih berjaga, memastikan dunia tetap seimbang. Mereka bukan sekadar mitos, mereka adalah darah yang berubah bentuk. Mereka adalah air dan daging yang masih hidup di setiap hewan, di setiap manusia yang minum dari danau ini. Kadang aku takut. Takut kalau manusia suatu hari akan lupa. Akan membelah air, menebang pohon, membakar tanah. Lupa bahwa semua ini punya jiwa. Tapi setiap kali aku takut, air di tepi danau bergoyang lembut. Seolah Buyaha sendiri menenangkanku. Selama ada yang mengingat, kami tak akan hilang. Pesan dari dalam air. Suatu malam, aku bermimpi terakhir kali. Kali ini aku berdiri di tepi danau, tapi airnya bercahaya. Dari dalamnya muncul dua sosok. Satu dari cahaya biru lembut, satu dari bayangan hitam keemasan. Buyaha menatapku, suaranya seperti nyanyian dari bawah permukaan. Yora, jangan biarkan manusia memisahkan dirinya dari air. Sebab ketika mereka lupa air, mereka akan lupa hidup. Khamdakhe mendekat. Nafasnya berat, tapi matanya lembut. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi aku mengerti pesannya. Aku menjaga agar manusia tidak menjadi rakus, tapi jika mereka melupakan batas, aku akan menegur. Lalu keduanya memudar perlahan, air kembali tenang. Namun sejak malam itu, setiap kali danau bergemuruh tanpa angin, aku tahu itu mereka. Saling memanggil dari dua sisi dunia. Buyaha, roh air yang mengingatkan, dan Khamdakhe, penjaga batas yang Penutup kini rambutku memutih, suaraku lemah, tapi kisah ini tetap mengalir. Aku, Yora, hanyalah manusia kecil dalam rantai panjang yang dimulai puluhan ribu tahun lalu. Tapi selama air masih berbisik dan selama ada yang mau mendengar, kisah ini akan terus hidup. Aku titipkan cerita ini padamu, agar ketika anak-anakmu bertanya mengapa air danau kadang bergetar tanpa sebab, kau bisa menjawab, itu bukan badai. Itu Khamdakhe yang menegur dan Buyaha yang mengingatkan kita bahwa air punya ingatan dan air punya jiwa. Dan bila suatu hari dunia ini terlalu bising hingga suara alam tak terdengar lagi, ingatlah satu hal. Ketika air berhenti berbicara, manusia akan berhenti hidup.